Disconnected. Berbatas waktu ya. Mohon maaf guys, rekan sekalian, secara langsung terputus. Nggak tahu kenapa ini, ada kesalahan teknis. Coba menghubungi narasumber kita kembali. Halo Bang, admin Gamki Kota Jambi. Selamat malam minggu Bang. Selamat bergabung di live streaming Kreatif Talk Show GMKI Jambi. Waduh, sorry Bang, sempat terputus karena ada gangguan teknis ini Bang. Sebenarnya belum tahu, kurang tahu bahwasanya live IG sekarang ternyata udah berbatas. Baru tahu Bang. Oh, udah pakai limit Karena, ya? iya pernah share langsung sebelumnya. Ya nggak ada batas waktu kan Bang biasanya. Ini nggak tahu Bang, tiba-tiba ada batas waktu. Aduh. Nah, kebetulan ini ada Gamki Kota Jambi Bang menyapa kita tadi. Ini ya bisa dibilang abangnya GMKI Bang. Oh, Gamki sebenarnya. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kota Jambi. Menyapa kita tadi Bang. salam sehat buat teman-teman Gamki Kota Jambi ya. Tuhan selalu sertai. Oke Bang. Ya. Kita lanjut Bang ya. Tadi sempat terputus Ya. Bang. Terkait dilema anak muda ini Bang. Sebelumnya tadi udah aku rangkum beberapa pertanyaan, cuman ya kayaknya aku singkat aja Bang pertanyaannya. Terkait dilema anak muda Bang. Tadi sebelumnya udah aku rangkum. Sebenarnya apa dilema anak muda saat ini? Khususnya ya usia-usia remaja. Itu yang pertama ternyata Bang minder. Yang pertama. Terus yang kemudian ya suka mut-mutan. Kemudian selalu butuh healing. Nah, ini yang menjadi masalah ini Bang. Bahwasanya sering ini anak-anak muda ya orang-orang di sekitar pun banyak ya ini Bang ya yang aku temui. Termasuk aku juga Bang sekali-sekali kadang ya merasakan ini Bang, bahwasanya sekarang mut-mutan, terus minder tadi Bang, yang kemudian selalu butuh healing. Tidak banyak orang Bang membuat healing ini menjadi dalilnya Bang untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi kalau ingin melakukan sesuatu butuh healing. Nah, itu menjadi masalah juga Bang yang saat ini ya, yang masa kini. Nah, kemudian yang keempat, seorang jadi cenderung takut berekspresi. Nah, padahal ini kan zamannya serba ekspresi Bang, saya pikir Bang ya. Dengan keterbukaan sekarang ke ya banyak gadget-gadget atau media sosial sekarang yang bisa memfasilitasi untuk bisa berekspresi. Nah, tapi ya menurut saya Bang, karena mungkin terlalu terbukanya atau mungkin terlalu ekspresifnya, jadi ketakutan yang muncul Bang. Nah, itu menjadi masalah juga Bang. Itu tadi Bang 4 masalah yang saya rangkum. Ada minder, mut-mutan, kemudian selalu butuh healing, kemudian cenderung takut berekspresi. Nah, menurut Abang bagaimana cara dari sisi Alkitabiah mungkin Bang, atau dari pengalaman Abang, atau dari referensi yang pernah Abang temui, sebenarnya bagaimana untuk mengatasi sikap-sikap anak muda yang seperti ini Bang? Ya, mungkin tampilan kepada Bang. Makasih buat host ya, udah bersambung kembali kita ini. Jadi kayaknya Ya, Bang. kita ini udah ada part 1 dan ini part 2 ya. Aduh, nggak nyangka tadi Bang putus.
Oke, jadi langsung aja. Tadi ada kamu berikan beberapa tanggapan tentang tantangan iman ya, pemuda masa kini, Lima. tentang minder, Ya. mut-mutan, eh, alih-alih healing gitu tadi ya. Ya. Terus Berdalih. kemudian takut berekspresi dan lain sebagainya. Jadi aku mau bahas satu-satu. Orang yang minder itu biasanya dia cenderung karena dia tidak pede, ya kan? Ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, orang yang mut-mutan itu biasanya dia cenderung ada yang nggak puas dalam diri dia, sehingga dia mut-mutan. Nah, sering nih cewek biasanya nih, bukan kita mau mengklasifikasi gender, bukan. Oke. Tapi kalau cewek ini rawan ini mut-mutan ini, memang nggak menutup Iya. kemungkinan. Laki-laki juga memang pernah juga mut-mutan kan gitu. Itu yang kayak aku bilang tadi ya, adanya rasa ketidakpuasan yang menjanggal dalam dirinya sehingga dia mut-mutan kan gitu. Ya. Yang ketiga, healing itu dilakukan oleh seseorang karena mungkin dia udah penat, bosan. Secara positif kita berpikir ya, Ya. penat, bosan, capek, Ya. atau kalau aku tarik ke pribadiku, ini biasanya orang yang healing ini sering dilakukan oleh orang-orang yang dalam keadaan skripsi. Aku sering kali dulu healing waktu skripsi. Jadi bukan waktu mahasiswa tingkat 1 sampai tingkat 3, 4 dulu aku healing. Justru di penulisan skripsi pula aku dulu healing ini. Jadi eh, untuk melepas kepenatan, awalnya coba-coba. Lah kok makin enak kan gitu kan katanya itu. Lah kok makin enak lagi katanya. Ini udah gawat. Yang kemudian takut berekspresi. Artinya ini hampir sama dengan yang 3 tadi ya. Takut berekspresi artinya dia itu takut cemas, ya, nggak pede juga di dalamnya. Jadi hampir sama semua. Aku mau bilang bahwa selaku kita anak muda, tentu 4 yang telah kita klasifikasikan ini tadi pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus akui, pernah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi aku mau bilang, ini juga merupakan tantangan iman. Tapi aku juga mau bilang bahwa melalui tantangan-tantangan ini, mari kita jadikan peluang. Ya kan? Tantangan diubah jadi peluang lah. Jangan pula tantangan jadi percobaan. Nah, ini yang bahaya. Tantangan jadi percobaan. Tantangan diubah jadi peluang. Itu baru keren. Gitu baru mahasiswa. Gitu baru anak GMKI. Kan gitu khususnya. Ini sedikit aja ada masalah, healing. Dalih-dalih healing kayak kamu bilang tadi. Akhirnya hanyut, tenggelam di dalamnya. Sehingga pekerjaan dan studi kita tidak kita lakukan dengan baik, nggak maksimal. Kan gitu. Aku mau bilang bahwa boleh kita sekali-sekali melakukan apa yang dianggap kita senang, apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita suka gitu. Tapi ingat, ada batasannya. Sama kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan dia kan menciptakan 6 hari untuk bekerja, untuk menciptakan. Ya, dia bekerja untuk menciptakan langit dan isinya. Ya kan? Tapi pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Aku mau bilang bahwa Yesus pun beristirahat dan dia menjadikan hari yang ke-7. Iya. Dan dia menjadikan hari yang ke-7 itu menjadi hari yang kudus. Makanya pada hari yang ke-7 seluruh umat Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan harus beribadah, menghentikan pekerjaan mereka, beristirahat dalam pekerjaan mereka dan datang kepada Tuhan. Jadi aku mau bilang bahwa setiap apa yang telah kita lakukan tentu kita perlu berrefreshing. Boleh, silahkan. Namun juga refreshing, siapapun pasti mau. Tapi ingat, ada batasannya. Jangan pula nanti tenggelam, kayak yang aku bilang tadi. Tugas dan tanggung jawab kita tidak kita jalankan selaku mahasiswa, selaku anak yang orang tua kita menunggu cita-cita kita akan tercapai kan.
Kita kan berbeda konteks. Ada yang di kota Jambi tinggal, ada yang di luar kota Jambi tapi dia kuliah di Jambi. Jadi aku mau bilang bahwa jangan sampai mengecewakan orang tua. Buat adik-adik GMKI, mari menjadi pemuda yang jangan lagi minder. Peluangkan jadi pede. Itu kan tantangan tadi minder. Peluangnya harus jadi pede lah. Jangan lagi mut-mutan. Peluangnya harus kita puas, senang, bahagialah. Karena kan dituliskan dalam Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Banyak mandir. Tapi semangat yang patah, iya. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi aku analisa gini, jangan-jangan orang yang mut-mutan ini dia nggak gembira yang gue pas, ya udah pastilah kan gitu. Namun juga mut-mutan, berarti dia tidak gembira, tidak senang, nggak puas gitu. Yang ketiga, healing. Oke, silahkan healing, tapi jadikan itu peluang untuk semakin mensemangati kita, memotivasi kita. Haruslah ada perubahan sebelum healing dan setelah healing. Oke, sebelum healing kita bosan, capek, penat. Setelah healing haruslah keren. Contohnya entah naik IP. Nah, itu kan baru keren. Zaman nanti udah healing turun pula IP. Nah, itu yang bahaya. Harusnya nanti predikat kita cum laude atau sangat memuaskan. Ini cukup katanya pula nanti. Udah nggak keren lah. Anak-anak Tuhan harus bisa merubah tantangan menjadi peluang. Terakhir, mengenai takut berekspresi ini yang paling penting. Karena sekarang banyak kali pemuda-pemudi mahasiswa yang malu, yang tidak mau menunjukkan talenta. Padahal dia jago itu main gitar, tapi disuruh bawa ngiringin ibadah. Wah, janganlah aku, malu, nggak pede. Padahal talenta Tuhan telah berikan. Yang kedua, keren suaranya ini, bisa dia memandu dalam acara. Janganlah aku nggak bisa public speaking katanya. Padahal kalau dia berbicara keren, orang suka. Tapi karena dia tidak pede, takut berekspresi, sehingga talentanya menjadi terhalang. Alkitab juga menyaksikan hal kerajaan surga itu seperti orang yang diberikan talenta kan. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Orang yang diberikan 5 talenta, dipakainya talentanya, diberikannya kembali 2 kali lipat. Kemudian orang kedua, orang yang diberikan 2 talenta, dipakaikannya, diberikannya 2 kali lipat. Terakhir, orang yang diberikan 1 talenta, karena takut dia, inilah takut berekspresi tadi, dikuburnya talentanya tadi di dalam tanah, sehingga tidak berkembang, tidak berbuah, tidak berhasil, jadi tidak menghasilkan apa-apa, tidak berdampak pada orang lain, dan tidak berdampak bagi kehidupannya. Aku mau bilang bahwa Tuhan telah menganugerahkan talenta kepada kita. Tuhan telah menganugerahkan potensi kepada kita yang berbeda. Kan nggak mungkin sama potensi dan kemampuan kita. Ada dokter, ada polisi, ada yang bisa main musik, ada yang public speaking, dan lain sebagainya. Semua dicukupkan dan diberkati Tuhan. Hanya saja kesadaran, balik lagi, belum ada kesadaran kita untuk memakainya dan melakukan talenta kita itu. Jadi buat teman-teman adik-adik GMKI Jambi, marilah melalui talk show kita malam hari ini, aku mau mengajak supaya merubah tantangan menjadi peluang. Merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Merubah badai menjadi pelangi. Kan kayak lagunya lah, seperti pelangi sehabis hujan. Oke? Itu. Siap, terima kasih. Oke, Bang. Sebelum kita ke post terakhir mungkin dari Abang ya. Ini ada sapaan dari pemilik akun Rika Ayunda Kasih El Sadai. Salam dari GMK Medan. Wah, ada juga dari Medan ini Bang yang nonton kita. Mungkin pencarian Sabda ini ya mungkin ada juga Bang. Kenal dengan GMK Medan ya. Karena
setahu saya di ini Komisariat Abdi Sabda ada juga bang. Game Kai Medan punya Komisariat Abdi Sabda. Ya. Termasuk iya, Roni Manulang juga dari sana bang. iya, iya. Kemudian ada juga yang pemilik akun YSS HBT, Bang Yose, kaget muncul di Game KI. Waduh, ini untuk abang Oh, mungkin yang kenal. ini Yohana Sunding kayaknya, adik kelas waktu SMA di Oh, Zambi. Abang kan dulu kan SMA di Zambi. ya, Jadi, iya Yohana ya, adik kelas waktu SMA. oh Salam adik sehat kelas. Yohana, Siap. selalu Tuhan sertai. Oke bang, berhubung ini tidak terasa nih bang ya, diskusi kita udah sejam lebih ternyata bang. Jadi Iya ya. untuk closing statement lah mungkin ya bang ya, dari abang terkait topik kita saat ini, apa sebenarnya pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada anak muda, kepada mahasiswa terkhususnya ya anak GMKI Jambi pada saat ini dan audiens yang hadir pada saat ini bang. Mungkin quotes atau semacam dorongan lah dari abang ya. Mungkin ada bang yang ingin disampaikan. Silakan bang. Ya. Jadi aku mau bilang bahwa untuk membangun suatu istana itu terlebih dahulu diperlukan satu batu bata, kan gitu. Untuk melakukan perjalanan 1000 kilometer tentu diawali dengan langkah kaki. Aku mau bilang gini, bahwa semua dilema dan tantangan yang kita hadapi di depan mata kita akan kita lakukan, akan bisa kita hadapi kalau iman kita teguh, kalau iman kita berbuah dan berkembang. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk melakukan. Ingat, setiap anak-anak Tuhan akan dianugerahkan talenta. Pakaikan talenta itu. Dan aku yakin bahwa setiap pergumulan, setiap tantangan yang kita hadapi, Tuhan akan ubahkan jadi peluang. Jadi aku yakin dan percaya teman-teman dan adik-adik GMKI dari Jambi dapat melakukannya ya, mengubah tantangan itu menjadi peluang. Buat yang kuliah, semangat dalam proses studinya. Aku yakin dan percaya ketika kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan dan memberikan berkatnya, akan campur tangan untuk menuntaskan studi kita. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Tuhan Yesus memberkati ya. Semangat terus. Oke bang, siap. Mantap bang, terima kasih. Luar biasa penyampaian dari abang. Ya mungkin sedikit ya bang, yang saya rangkum tadi bahwasanya yang pertama itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu memang konkret sih bang kalau saya bang ya. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Bahwasanya iman tanpa perbuatan itu sama halnya juga dengan orang yang munafik. Nah, kemudian juga tadi yang saya catat bang, jadi teladan dalam segala hal. Nah, itu turan atau tamparan keras sih untuk anak muda sekarang ini yang banyak bahkan bobokkan dengan perkembangan teknologi sekarang, saya pikir bang. Itu menjadi pesan kuat sih saya pikir. Kemudian terkait membangun mentalitas tadi bang, perlu adanya kesadaran. Nah, itu memang ya masih menjadi masalah yang krusial di sekarang ini bang. Ya, tapi ya kita sebagai GMK khususnya bang sebagai agent of change dan agent of control dengan ini ya tetap dengan perlahan-lahan ya menuju kepada perubahan-perubahan tadi bang. Nah, ya mungkin itu bang yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ya ini saya pikir bang ya malam minggu yang produktif bagi kawan-kawan yang bergabung tadi. Tadi bang sempat termati kan bang. Jadi aku lihat tadi sudah ada sekitar 80 audiens ternyata bang yang udah 80 pasang mata yang menatap kita pada saat ini bang. Jadi bagi yang bergabung tadi itu memang sesuatu hal yang beruntung saya pikir bang, karena dengan dia memanfaatkan teknologinya dengan menonton ini, dia tidak memanfaatkan waktunya untuk mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik di luar sana kan gitu bang. Jadi ya sedikit banyaknya waktunya bisa termanfaatkan dengan sharing diskusi kita pada saat ini bang. Tadi ada 80 mata loh bang yang melihat kita pada saat ini. Cuman bertahap-tahap dia kan bang, ada yang sampai 10 tadi, kemudian turun lagi menjadi 7 orang penonton. Tapi udah ada 80 orang mata tadi. 80 mata orang. Nah, gitu bang. Ya, mungkin itu bang pesan dari kami bang, tetap sukses buat abang dan semangat selalu.
semoga kita bisa bertemu Bang di lain kesempatan. Senang Oke. bisa berdiskusi dan ya bertemu secara virtual dengan Abang. Ya di kesan pertama waktu ketemu dengan Abang juga ya udah merasakan bagaimana vibes Abang kalau menjelaskan itu memang ya berisi memang Bang. Ya mungkin itu Bang. Semoga bisa tetap menjalin silaturahmi ke depan. Ya semoga bisa ketemu di lain waktu Bang ya. Terima kasih Bang Oke. untuk kesempatannya. Terima kasih. Oke, Bang. Saya selaku host pada saat ini Bang, Jorge Basaribu pamit undur diri. Akhir Oke. kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Omnes Sunumsin. Shalom. Shalom. Hidup mahasiswa. Hidup Bang. Oke Bang ya, aku matikan Bang ya. Shalom Bang. Oke. Oke, shalom.